boleh juga dibilang hand body cair ya. Ini yang saya gunakan. Saya tidak lagi menggunakan hand body ya, walaupun sebenarnya dulu kulit saya sangat kering sekali. Kemudian untuk di wajah juga tidak lagi terlalu banyak memakai bahan kimia. Saya juga cuma pakai bedak aja ya. Saya cuci wajah juga pakai ini ya, jadi bisa pembersih wajah. Irit banget ya, irit banget. Dan ini airnya memang dari air minum ya. Kita menggunakan air minum supaya tidak berubah aromanya. Kemudian kita menggunakannya adalah yang hasil tadi yang sudah dipanen, cuma 3 tetes. Irit banget nggak? Cuma 3 tetes ya, 3 tetes, bukan 3 mili atau 3 liter, cuma 3 tetes ya. Ya, irit ya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya yang kosong seperti ini, boleh nanti kita buat di sini ya. Oke. Kemudian kalau sudah kita panen ya, saya berdiri ya. Jadi dari limbah yang seperti ini sangat dahsyat manfaatnya. Saya barusan kirim ke Makassar 1 galon limbah hasil fermentasi ini yang diminta untuk pasien kanker di sana. Ya, 1 galon itu saya kirim pakai JNE via udara supaya cepat 990.000. Dibayar sama dia. Saya tidak minta dibeli, cuma ongkir dia yang nanggung. Kami biasa di komunitas begitu, kalau ada yang perlu kita memberi, cuma ongkir mereka yang nanggung. Ya, itu segalon. Untuknya apa? Untuk alas dia tidur. Jadi ini nanti hasilnya seperti ini ya. Kalau kita sudah panen, ya kita saring. Yang ini ya setelah 90 hari ya. Yang ini yang diminta, sekarang lagi booming karena ada salah satu orang tua dari relawan kita yang sudah divonis oleh dokter dia patah tulang leher sehingga tidak bisa bergerak sama sekali. Harusnya dioperasi tetapi karena usia sudah tua, dokter tidak berani, beberapa dokter tidak berani melakukannya. Bingung mau bagaimana, sedangkan si opa ini kesakitan terus. Jadi yang anaknya mencoba ini. Jadi ampas ini yang di blender halus, kemudian dimasukkan dalam kantongan plastik sebagai alas tidur dia. Tidak lama, cuma 3 hari kalau tidak salah, si opa bisa bangun dan bisa berjalan. Seminggu kemudian sudah bisa olahraga. Hebat ya. Jadi jangan dikira sampah ini tidak berguna ya. Tadi kalau sampah plastik sampai berapa puluh juta ya diekspor ke Pulau Jawa. Ini nggak usah diekspor, dibuat di rumah bisa ya. Jadi nanti Bapak Ibu semua ataupun teman-teman yang lainnya, limbah di rumah habis makan buah ataupun kita masak, biasanya kan kita selalu milih tuh sayur yang bagus ya Bu ya. Yang nggak bagus tuh lempar aja. Biasanya begitu. Sekarang jangan lagi pakai lempar-lempar ya. Karena apa? Kita harus sadari limbah organik yang kita buang secara sembarangan itu lebih berbahaya dibanding limbah plastik. Kenapa? Limbah plastik bisa didaur ulang. Tadi katanya buat konblok, ya, buat bangku duduk. Nah, limbah ini dibuat ekoenzim, ya, atau pupuk. Biasanya cuma itu, pupuk ya. Nah, sekarang kita buat ekoenzim. Kenapa saya bilang sangat berbahaya? Saya pun awalnya tidak percaya. Ternyata dari 1 kilo ini, kalau kita buang sembarangan, dia kan akan mengalami proses pembusukan. Ya, dalam proses pembusukan dia menghasilkan gas metana yang menguap ke udara. Itulah yang lama-lama membuat lapisan ozon kita semakin tipis sehingga panas matahari langsung tembus ke bumi. Dan juga apalagi lingkungan sekitar kita berbau ya, banyak serangga ya, hama-hama penyakit ya kan kalau terbuang di atas permukaan tanah. Kecuali kalau kita gali masukkan ke dalam tanah ya. Nah sekarang kalau seperti ini, kami di komunitas kalau ada begini tinggal dicat di grup itu ya. Siapa yang mau dilelang BO itu rebutan. Ya. Jadi rebutan banget. Jadi dibuang.
dibuat ekoenzim. Jadi gunanya sangat banyak sekali ya. Jadi ini tadi satu untuk ini. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu berkegiatan kemudian tidak tiba-tiba luka, ya. Ini saya dari segi personal dulu ya. Maksudnya untuk keperluan personal. Luka boleh, kalau luka yang kecil silahkan langsung dioles, yang murni langsung dari hasil panen. Misalkan yang seperti ini ya, boleh. Ini kan hasil panennya, langsung kita oleskan. Ini lihat ya, kok warnanya beda-beda ya. Ada yang begini, ada yang begini. Yang membuat beda warna itu adalah gulanya. Kalau ini yang agak bening ini biasanya gula merah ya. Kalau yang ini biasanya itu molase. Karena molase itu sendiri sudah warnanya gelap. Seperti kalau Bapak Ibu tahu itu apa? Bahan dasar buat kecap. Udah hitam, ya. Nah, jadi kalau mau warnanya cantik pakai gula merah. Ini kan barabai terkenal ya. Kita biasanya pakai gula merah barabai, ya. Oke. Nah, ini juga cantik kan? Ya. Kayak madu. Jadi jangan salah-salah nanti diminum. Bolehkah diminum? Ada yang khusus bisa ya untuk pasien kanker. Yang terbaru yang saya dapatkan untuk pasien kanker ya, tetapi dengan syarat fermentasi tertentu ya. Kemudian itu luka tadi dioles. Yang sudah memang pernah saya lakukan itu untuk pasien diabetes yang luka benar-benar ngangak banget. Jadi punggung telapak kaki itu semua terkupas ya, jadi ngangak gitu. Kalau nanti mau lihat fotonya ada ya. Itu padahal dia sudah berobat ke dokter ya, tetapi semakin hari semakin besar ya. Jadi kulit itu terkupas sampai ke jari-jari sini loh. Terus sampai semuanya ya. Sampai uratnya itu kelihatan loh. Jadi beliau itu juga nggak bisa bekerja, kemudian untuk tidur pun susah karena sakit banget. Ya. Secara tidak sengaja ketemu, ya gara-gara kakaknya dia itu kecelakaan, kemudian lutut kakinya itu robek. Karena mereka tuh memang keluarga yang ada kasus diabetes, dia takut ke dokter pasti dijahit kan. Nah, kebetulan atasannya dia itu sebelumnya pernah saya kasih sampel ekoenzim yang berusia 1 tahun, sudah 1 tahun. Nah, dicoba dikasih dia sedikit, dicobakan langsung rapat gitu loh. Ya, dan biasa kan kalau luka di daerah yang sering bergerak itu kan biasanya suka ada meneteskan air, kadang bisa berdarah masih ya, itu cepat mengering. Kemudian kan lalu habis terus dia minta lagi. Dia bilang saya nggak ada, saya belum panen, kamu minta aja ke Bu Lili. Dia telepon saya juga bingung kenal enggak, apa enggak dia datang minta. Terus saya kasih dia, lalu dia ngomong kasus yang adiknya ini. Dan saya bilang gini aja, kalau percaya dan yakin silahkan coba ya, karena ekoenzim ini kan selama ini kita yang penelitian khusus itu kan biasanya mahal bayarnya ya, tetapi testimoni banyak. Yang penting karena ini alam itu ramah ya, jadi efeknya itu tidak seperti bahan kimia ya, jadi dicoba aja. Dan dia mencoba habis 12 liter sembuh. Dari bulan Oktober sampai Desember itu sudah hampir menutup. Cepat ya. Dan sekarang dia sudah bisa kerja. Itu. Kemudian untuk air minum. Kalau di sini mungkin air gunung saya lihat tadi bersih ya. Tetapi air yang bersih belum tentu sehat. Ya kan? Biasanya sekarang kita sukanya minum air isi ulang ya. Tetapi air isi ulang kadang-kadang kalau beberapa hari itu masih ada bau ya, bau bahan kimianya ya kan, atau ada aroma lainnya. Ekoenzim bisa membantu untuk menjernihkan kembali air itu, kemudian dia mengubah molekul airnya menjadi lebih kecil, kemudian dia juga membunuh bakteri patogen yang ada di air tersebut sama
sisa-sisa bahan kimia akibat penjernihan air. Contohnya ini, nanti kalau nggak yakin silahkan Bapak Ibu icip. Bedakan dengan air yang ada, misalnya itu yang oren itu, ya. Ini kan sama juga si oren, tapi orennya ini dari air isi ulang yang sudah saya beri tetesan ekoenzim. Jadi formulanya cukup simple, dikit banget, nggak banyak ya. 1 galon 20 liter ataupun kurang seperti ini, kita cukup menetesi 1 atau maksimal 2 tetes ya. Ya, 1 atau 2 tetes. Biasa ambil aja Bu, obat tetes biasa untuk anak-anak tuh ada kan pipet itu ya. Sudah tetesin, jatuh 1 terus jatuh 2, udah cukup ya. Kemudian ini kita tutup rapat karena untuk kita minum ya. Kemudian kita biarkan minimal 2 hari atau 2 kali 24 jam. Setelah itu bisa langsung kita gunakan sebagai air minum ataupun kebutuhan air kita sehari-hari ya. Bedakan, ini sudah saya cobakan untuk pasien kanker yang sama sekali sudah di stadium akhir, dia tidak bisa bergerak ya, kemudian tidak bisa minum sama sekali. Saya suruh coba bawa 1,5 liter untuk dia minum. Ternyata dia bisa minum ya, karena menggelincir kalau orang Banjar bilang tuh, lembut ya ini. Dan perlukah direbus? Bisa langsung minum ya. Kalau air yang direbus nggak usah, dia air yang kalau kita orang Banjar tuh bilang apa, air hidup aja diolah ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, bagaimana kalau misalnya saya pakai air ledeng boleh lah, atau saya misalnya pakai air sumur, atau saya pakai air gunung. Tapi air gunung kan yang sudah ngalir-ngalir, kita nggak tahu ya dia sudah terkontaminasi apa. Bisa, tetapi waktunya yang lama, minimal 2 minggu ya. Saya sudah praktekkan di rumah, dan itu kita buat masak itu ya menggunakan bahan penyedap itu dikit banget sudah kerasa ya. Jadi kalau untuk air selain air minum isi ulang itu 2 minggu minimal ya, tinggal ditetes aja. Tadi kalau yang face mist 3 tetes ya kan, kalau yang ini cukup 2 tetes 20 liter. Yang ini 2 tetes juga bisa, nggak apa-apa ya. Atau mau 1 tetes nggak apa-apa, maksimal 2 ya. Gitu ya. Nah, kemudian untuk yang paling gampang lagi untuk keperluan di rumah tangga, misalkan ngepel ya. Bapak Ibu pernah nggak sekarang melihat anak-anak kecil itu kita anggap simpel ya. Dia gatal, ya kan? Di belakangnya nih gatal, nanti juga kakinya gatal. Itu sebenarnya salah satu akibat dari tidak tahan bahan kimia akibat obat pel. Ya, itu memang ada pengalaman dari teman kami yang di komunitas ya. Dia sampai berobat sudah habis banyak ya, nggak sembuh. Cuma dengan ekoenzim sembuh. Ya, jadi untuk pel lantai itu sangat sedikit. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu dikasih 1 ini ya, cukup ambil aja 1 tutup atau 2 tutup, diencerkan ke dalam seember air untuk ngepel lantai. Silahkan pel lantainya, dan nanti rasakan injakan kaki lantai yang dipel dengan ekoenzim dan dipel dengan bahan kimia yang ada di pasaran ya. Saya bukan promosi ya, soalnya nggak dapat ini juga ada saya promosi di sini ya. Nah, ya, jadi lama sekali untuk kita injaknya bagus ya, dan itu nanti lantai juga kinclong. Nah, untuk ibu-ibu yang biasa di dapur kan habis masak ya Bu, dapur kita aduh minyakan gitu kan Bu ya, kita pakai yang Mister apa gitu ya untuk semprot gitu ya, mahal kan Bu sekarang ya. Pakai ini bisa Bu, contoh seperti ini ya. Jadi ini kalau nggak salah 500 ml ya Pak ya, 500 ml ya. 500 ml bisa Ibu kasih 1 ml ya, atau 1 liter 1 ml terserah. Jadi 1:400 atau 1:1000. Fungsinya bisa untuk bersihin dapur, tinggal disemprot-semprot lah ya.
gampang. Tangan kita juga nggak kasar karena dia bukan bahan kimia alami, ya, bukan kimia pabrikan itu ya. Nah, jadi tinggal disemprot ya, dan kinclong. Nah, kemudian kalau dulu saya ya, saya nggak mau repot soalnya jadi orang. Saya belum pakai yang kecil-kecil ini. Kalau yang kecil ini kan saya bawa buat jalan ya. Ya, nanti kalau nggak segar semprot-semprot. Kalau di rumah saya buat cuma satu ini untuk semua. Gimana untuk semua? Semprot dapur ya tuh. Terus zaman Covid semprot udara, semprot juga dari belakang sampai keluar gitu kan, semprot udara. Kemudian bersihin wajah, semprot lagi ke kapas, angkat. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, mau coba kalau ada kapas, semprot ini, bersihkan wajahnya, ngangkat, ya. Saya bersihkan wajah pakai ini, ya. Nih. Nah, kemudian misalkan di muka rumah kita tuh ada gentong air yang tampungan air hujan, ya. Saya memang nggak sengaja juga ya. Jadi kalau semprot tanaman juga saya pakai ini, semprot kayak gitu. Nggak usah setiap hari, seminggu cukup sekali atau 2 kali kalau untuk semprot tanaman. Kemudian ini latah lagi, itu ada air kan, ada jentik-jentik, coba aja disemprot terus kayak gitu. Ya sudah. Lama-lama saya lihat, asik, nggak ada jentik-jentik lagi, ya. Beneran loh, ya ini. Jadi hemat banget, ya kan? Tadi untuk ngepel bisa, untuk luka bisa, ya kan? Untuk bersihin wajah bisa. Terus mau buat apa? Mandi, ya. Mandi kan? Pakai sabun ya. Ada yang nggak tahan ya? Saya juga sudah tidak menggunakan sabun buat mandi, ya. Tadi minum, ya betul sudah. Saya biasanya menggunakan adalah hasil dari fermentasi. Kalau ini kan ini sudah jadi misalnya, kemudian kita tinggal saring ya. Nanti kita buat sama-sama nanti. Ini kita saring kan karena fermentasinya minimal 90 hari ya. Minimal 90 hari. Kalau lebih lama nggak masalah. Ya, kalau saya 90 hari harusnya hari ini ya saya panen, nggak sempat ya. Minggu depan boleh nggak? Boleh. Setahun lagi boleh nggak? Boleh, silahkan, nggak ada masalah ya. Nah, saya biasanya habis panen ditaruh di tempat, kemudian itu biasanya masih ada endapan di bawah. Endapan yang di bawah ini lembut banget, ya, lembut banget. Bisa buat kalau kita orang Banjar bekas say. Nah, wah, kinclong banget ya. Saya pakai ini. Bisa Ibu campur di pupuk basah, bisa Bu. Diingin ke wajah. Oke, ya. Hah? Bau fermentasi? Iya. Kenapa? Oh, enggak dong. Kita nggak ada bahan hewani, mana bisa bau amis. Ya. Iya. Ini kan dari kulit-kulit buah dan sayuran, ya. Harum kayak gitu, ya. Kemudian yang bau-bau juga hilang loh. Tadi saya lupa membilangin. Jangan dianggap yang seperti ini ya. Lihat di mana yang bau, kalian coba semprot. Karena sebentar lagi hilang kok baunya. Atau kalau nggak percaya ini disemprot aja sini sebentar lagi. Karena dia Dia menghasilkan gas ozon. Jadi membuat menambah oksigen di udara. Ya. Kemudian yang mau mandi yang ininya juga silahkan, ya bisa. Ya, atau misalnya dibuat sabun, jadi bisa ya, jadi nantinya juga bisa nih dari ekoenzim buat sabun. Kalau Bu Helna rajin, kalau saya enggak ya, karena saya ambil sabun alami yang itu, jadi saya nggak buat seperti ini lagi ya. Oke. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau nyoba semprot ke wajahnya silahkan. Oh iya, yang kita selama pandemi ini kan mulut ditutup ya, hidung juga ditutup pakai masker ya. Ya, itu kan kalau 1-2 jam, apalagi kalau mulut kita keluar, gak enak banget ya masker kita. Siapa yang mau jadi relawan nyoba? Silahkan disemprot. Oke. Nah, silahkan semprot maskernya, ya. Kemudian tunggu sekian sebentar, coba pasang. Bagaimana perbedaannya? Siapa yang mau nyoba atau yang mau nyoba di wajah?